Warga Teheran panik berhamburan menyelamatkan diri saat serangan udara hantam dekat kedutaan besar Rusia di Teheran. Dilaporkan terdapat sejumlah korban jiwa. Kerumunan warga berlarian panik menyelamatkan diri saat serangan udara tiba-tiba menghantam wilayah dekat kedutaan besar Rusia di Teheran, Iran, Senin siang. Rudal Amerika dan Israel menghancurkan bangunan, pertokoan, dan kendaraan. Dan Amerika dan Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran. Sementara Iran juga terus melancarkan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika di seluruh wilayah Teluk. Sejumlah bangunan dan infrastruktur di kota-kota Iran hancur usai dibombardir Amerika Serikat Israel. Bahkan serangan juga turut merusak bangunan bersejarah yang berada di tengah kota Iran. Kobaran api besar terlihat di Isfahan, Iran setelah sebuah drone Israel menghantam sebuah bangunan dan memicu kebakaran. Serangan yang menyisir fasilitas umum ini membuat warga yang berada di lokasi panik. Sejumlah jalan di ibu kota Iran, Teheran juga terlihat mengalami kerusakan parah. Kerumunan orang berlari menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha menolong korban luka yang tertimpa reruntuhan serta terkena ledakan. Pecahan kaca dan kantong-kantong jenazah menghiasi sejumlah jalan kota Teheran. Namun demikian, pihak terkait belum melaporkan secara pasti mengenai jumlah korban tewas. Serangan Zionis Israel dan Amerika juga mengakibatkan kerusakan pada Istana Golestan yang bersejarah di Teheran. Kerusakan terjadi akibat dampak dari ledakan rudal-rudal dan drone yang menyasar wilayah Teheran. Kerusakan sebagian besar terjadi di bagian dekoratif dan terlihat secara menyeluruh di seluruh kompleks Istana Golestan. Istana Golestan sendiri merupakan salah satu situs warisan budaya di Iran yang terletak di pusat Teheran dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ribuan orang mengikuti prosesi pemakaman para siswi dan korban tewas dalam serangan rudal balistik yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel yang menyasar sebuah sekolah dasar. Sebanyak 165 orang termasuk anak-anak dilaporkan tewas dalam serangan ini. Ribuan orang terlihat berkumpul di Minab untuk mengikuti prosesi pemakaman para siswi dan korban lainnya yang dilaporkan tewas dalam serangan yang dilakukan Zionis Israel dan Amerika Serikat. Media Iran melaporkan sebanyak 165 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan terhadap sekolah dasar putri Shajareh Tayyibeh di Iran Selatan pada hari Sabtu. Prosesi pemakaman pun berjalan dengan penuh haru ketika banyak peti mati siswi dan korban lainnya diarak melalui jalan-jalan Minab. Iran pun mengutuk serangan tersebut dan menyalahkan Amerika Serikat dan Zionis Israel atas tewasnya ratusan siswa sekolah dasar. Sementara pihak Israel dan Amerika Serikat mengklaim tidak mengetahui adanya operasi di wilayah tersebut dan mengatakan akan melakukan investigasi terkait masalah ini. Garda Revolusi Iran terus memberikan serangan balas terhadap Israel dan Amerika Serikat. Sebanyak 60 target strategis serta 500 aset militer menjadi sasaran rudal-rudal balistik Iran. Garda Revolusi Iran merilis rekaman peluncuran rudal hypersonic generasi terbaru Fatah 2 sebagai bagian dari operasi True Promise 4 yang merupakan operasi militer balasan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Teheran mengatakan pihaknya melakukan serangan balasan terhadap aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Setidaknya sebanyak 60 target strategis serta 500 aset militer menjadi sasaran rudal balistik Iran. Selain menggunakan rudal hypersonic generasi terbaru Fatah 2, Korps Garda Revolusi Islam Iran juga meluncurkan rudal-rudal balistik jarak menengah Emad dan Kader dengan target aset-aset militer Amerika Israel di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan juga Kuwait.
Iran terus bombardir pangkalan Amerika Serikat di Sheikh Isa, Bahrain. يا أخي على المطار اقسم بالله يا مقامها. Sebelumnya Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Serangan balasan ini akibat tewasnya pimpinan besar Iran Ali Khamenei diserang Amerika Serikat dan Israel. Akibatnya rudal balistik Iran terus menghujani pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebuah drone serang kilang minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab dan Oman. Ledakan hebat membuat kilang minyak terbakar hebat. Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden dan wakil presiden ke istana kemarin. Namun Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak terlihat dalam pertemuan tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain itu hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Namun Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di istana. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pertemuan ini membahas sejumlah isu termasuk geopolitik. Selain mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta sejumlah ketua partai politik, termasuk anggota Kabinet Merah Putih. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pertemuan Presiden Prabowo bersama sejumlah ketua partai politik, mantan presiden serta mantan wakil presiden fokus pada mitigasi dampak ekonomi akibat konflik Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga telah memerintahkan Dubes di Teheran untuk segera melakukan evakuasi bagi WNI yang membutuhkan. Tadi seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini, termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk dievakuasi. Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak, tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, terima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujerdi, di kediamannya di Jakarta Selasa siang. Pertemuan keduanya membahas perkembangan situasi terkini di Iran, serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik. Selain itu, dalam diskusi tersebut, Iran harap dukungan dari umat Islam termasuk Indonesia. Yusuf Kala tegaskan masyarakat dan pemerintah Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya perdamaian. Situasi yang terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan daripada rakyat Iran dan korban yang dicapai baik kebanyakan sipil yang seperti anak sekolah dan sebagainya, dan tentunya mengharapkan dukungan umat Islam. Dan saya sampaikan bahwa kita semua umat Islam Indonesia dan pemerintah Indonesia itu mendukung malah Presiden
Prabowo yaitu siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini, dan itu juga akan kita bicarakan dalam secara keseluruhan dengan pemerintah mengenai hal itu.